Anaknya ini nggak boleh. Kenapa? Karena masih satu nasab. Yang anak perempuan ini namanya Aisyah binti Abdul Somad. Yang ini nama anak kedua Abdurrahman bin satu bapaknya. Tak boleh, masih satu induk. Dalilnya, Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Haram menikahi saudara kandung. Ini bahaya sekali karena mahram itu tidak ada yang bisa melarang untuk dekat karena dianggap itu kakak adik. Bahkan bisa satu rumah, siapa yang melarang satu rumah? Maka dua-duanya harus dipisah. Karena biarpun mahram itu menjadi tidak boleh saling melihat, tidak boleh saling bersentuhan, menjadi begitu karena sudah muncul. Biarpun jadi batal wudhu juga nggak ya? Karena madhab kita telah wudhu tetap tidak batal karena bukan madhab Malik ada syahwat. Madhab kita tidak batal, tapi harus tidak boleh. Jadi tidak boleh kholwah berduaan. Karena apa? Sudah pernah kejadian. Tidak boleh berduaan, tidak boleh berduaan dan tetap tidak boleh dinikahkan. Karena batal wudhu ada hubungannya dengan nikah. Tidak boleh dinikahkan karena adalah kakak adik, tapi harus dijauhkan. Karena memang pergaulan antara laki-laki dan perempuan harus dibatasi, harus dijaga. Nggak boleh perempuan dengan laki-laki bisa bergaul begitu bebas. Bahkan dalam Islam diajarkan, Bu ya, bagaimana Nabi mengatakan dalam satu hadis, beliau katakan, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u saba wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyar wa farriquhum fil madaji. Nah, ini menarik ini. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat kalau mereka usianya sudah 7 tahun, suruh sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyar, dan pukul mereka kalau mereka nggak mau sholat di usia 10 tahun. Kalau 7 tahun jangan dipukul dulu, Bu. 7 tahun disuruh sholat. Nah, 10 tahun kalau nggak sholat baru dipukul dengan pukulan yang tidak melukai, dengan pukulan yang tidak berbahaya, dengan pukulan cinta dan kasih sayang, bukan pukulan kebencian sampai orang bonyok dipukul. Nah, jadi ada aturannya. Silakan pukul itu anak kalau nggak sholat. Nah, yang menarik di akhir hadis kata Nabi, wa farriquhum fil madaji. Anak-anak kita dari mulai kecil umur 10 tahun, laki dan perempuan harus dipisah ranjang mereka. Kalau memang rumah kita cukup, pisah kamar mereka. Jangan sekali-kali anak laki dan perempuan disatukan. Walaupun mereka mahram, ini kan mahram, ini kan adik kakak, kan nggak apa-apa serumah. Betul, memang nggak apa-apa serumah. Tapi tidur seranjang dilarang oleh Nabi. Nabi yang katakan, wa fariquhum fil madaji. Pisahin, anak perempuan, anak laki, pisahin tempat tidur mereka. Nah, jadi Nabi dari jauh-jauh hari udah kasih tahu kita tuh, sebab setan kalau sudah menggoda nggak peduli adik kakak. Nah, buktinya sekarang kita lihat ada hubungan incest. Tahu incest, Bu ya? Hubungan adik kakak melakukan hubungan intim, kakak kawin sama adik. Nah, ini udah mulai banyak terjadi. Bahkan baru 3 hari yang lalu kejadian di Medan, ada Gojek bawa paket, ternyata isinya bayi yang sudah meninggal dunia. Nah, akhirnya ditelusuri oleh polisi siapa pengirimnya. Ternyata pengirimnya adik kakak yang melakukan hubungan intim, adik kandung. Nah, jadi adik kakak saudara kandung melakukan hubungan intim, kemudian akhirnya melahirkan anak. Anaknya meninggal dunia, dikirim lewat Gojek untuk ke masjid. Entah maksudnya apa maksudnya minta diurus apa bagaimana, nggak ngerti. Nah, jadi sekali lagi membuktikan bahwa incest itu memang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Incest itu hubungan antara saudara kandung, perkawinan antara saudara kandung itu adalah incest. Nah, Nabi udah kasih tahu nih dari 15 abad yang lalu. Nah, pisahin anak-anak. Jadi jangan mentang-mentang anak, ini kan adik kakak nggak apa-apalah satu kasur, ini kan adik kakak nggak apa-apalah satu kamar. Jangan. Anak perempuan, anak laki pisahkan kalau usia mereka sudah 10 tahun. Nah, ini sebagai pelajaran buat kita. Mudah-mudahan Rabbuna yassiru umur yaftahu turuq. Allah menjaga kita semua. Bolehkah seorang bapak menikahkan anaknya di antara kedua istrinya? Istri A anaknya perempuan, istri B anaknya laki-laki.
menikah dia istri pertama A punya anak perempuan, nikah yang kedua istri B punya anak laki-laki, boleh nggak dinikahkan anaknya ini? Nggak boleh. Kenapa? Karena masih satu nasab. Yang anak perempuan ini namanya Aisyah binti Abdul Somad, yang ini nama anak kedua Abdurrahman bin satu bapaknya, tak boleh, masih satu induk. Dalilnya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, haram menikahi saudara kandung. Kalau ternyata mereka terpisah jauh, nggak ketahuan, karena ini buka cabangnya nggak resmi, franchise, tapi nggak mulus. Ya, setelah ini buka di sana jauh, tiba-tiba anak ini satu kampus kuliah, jatuh cinta, menikah. Setelah dinikahkan baru ketahuan, loh ini ayah saya, ini ayah saya juga, baru ketahuan. Maka nikahnya segera difasakh namanya, bukan tolak. Kalau tolak itu suami menjatuhkan cerai, itu talak. Kalau perempuan menggugat namanya khulu. Perempuan tidak menggugat, suami tidak mentalak, tapi dipisah oleh hakim, namanya fasakh. Bahasa Arabnya fasakh, jadi bahasa Indonesia pisah. Dipisah, hakim yang memisah, nggak boleh, haram hukum. Di antara haramnya pernikahan satu darah yang disebut dengan incest adalah menyebabkan penyakit fisik, dan itu cara hewan tidak baik. Maka raja-raja Mesir kuno ditemukan tulang-tulangnya itu menunjukkan cacat, mohon maaf. Kenapa? Karena mereka banyak melakukan hubungan sedarah. Raja-raja Mesir kuno itu diantaranya Tutankhamun, fisiknya cacat gara-gara melakukan hubungan sedarah, karena mereka dulu tidak ingin kekuasaan ini keluar dari wilayah kerajaan, karena mereka menikahi satu, banyak dulu terjadi demikian. Maka ketika Islam datang diharamkan. Dalam Islam diajarkan ightaribu tasihhu, nikahlah dengan orang jauh maka kamu akan sehat. Bukan hadis Nabi, pesan Umar bin Khattab. Maka kalau menikah itu nikah dengan orang yang lebih jauh lebih bagus. Kenapa? Untuk menyebarkan keturunan dan berbagai macam suku. Makanya di Indonesia banyak sekali kakeknya Jawa, neneknya Batak, menantunya Minangkabau, nikah sama orang Banjar, nanti menikah dengan orang Bugis. Kalau ditanya sukunya apa? Nusantara. Bagus kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan Buya, jika terjadi hubungan di antara adik dan kakak kandung Buya, jadi terjadi perzinahan, setelah itu hamil, gimana kita menyikapinya Buya? Apakah harus digugurkan atau seperti apa Buya? Mohon maaf. Subhanallah, innalillah. Itu luar biasa, kehinaan yang amat mengerikan itu. Dan juga permasalahannya adalah diantaranya kurang dengar para orang tuanya tentang nasihat Nabi. Kalau sudah anak umur 10 tahun tolong dipisah tempat tidurnya. Dan juga upayakanlah semua dari kita, semelarat apapun, kamar mandi itu ada tutupnya lah, biarpun hanya dari seng-seng murahan, supaya tidak ada yang tiba-tiba masuk kamar mandi ternyata ada adik perempuannya atau kakak perempuannya. Masya Allah. Kemudian diantara juga nonton film-film kotor itu, naudzubillah. Dan itu harus waspada, dan tolong dijaga semuanya tentang keluarga. Dan juga diantaranya mungkin adiknya ini sudah masa puber, kemudian kakaknya atau perempuannya atau adik perempuannya itu auratnya kurang dijaga. Ini biarpun dengan saudara, akan tapi khawatir saudaranya itu adalah sudah terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Baik, kemudian naudzubillah, semoga Allah menjaga keluarga kita semua. Memang zinal maharim disebut zinanya dengan mahram itu akhir-akhir ini banyak terjadi ya, karena orang sudah apalagi nonton film-film porno itu kepalanya memang manusia tapi otaknya otak iblis. Jadi melihat siapa saja, bahkan sampai seorang anak sudah mulai syahwat melihat ibundanya sendiri. Dan itu kan kejadian. Seorang ibu pun sudah syahwat melihat anaknya sendiri, karena ibunya biasa nonton hal-hal yang kotor. Maka tolong hindari yang demikian itu merusak, naudzubillah. Jangan dianggap sepele.
Jangan karena itu akan menggiring khayalan kita untuk mencari-cari terus dan tidak akan puas karena dia akan nuruti khayalannya. Subhanallah. Baik, kalau sudah demikian, ya yang pertama dan utama adalah harus pisah. Karena ini bahaya sekali karena mahram itu tidak ada yang bisa melarang untuk dekat karena dianggap itu kakak adik. Bahkan bisa satu rumah, siapa yang melarang satu rumah? Maka dua-duanya harus dipisah. Karena biarpun mahram itu menjadi tidak boleh saling melihat, tidak boleh saling bersentuhan, menjadi begitu karena sudah muncul. Biarpun jadi batal wudu juga nggak, Bu ya? Karena dalam mazhab kita dalam wudu tetap tidak batal karena bukan mazhab Malik ada syahwat. Mazhab kita tidak batal, tapi harus tidak boleh. Jadi tidak boleh kholwah berduaan. Karena apa? Sudah pernah kejadian. Haramnya tidak boleh berduaan, tidak boleh berduaan dan tetap tidak boleh dinikahkan. Karena batal wudu ada hubungannya dengan nikah. Tidak boleh dinikahkan karena adalah kakak adik, tapi harus dijauhkan. Ini serba salah. Seperti orang lesbi itu serba salah juga, dikumpulkan ke perempuan nggak boleh, dikumpulkan dengan laki-laki tidak boleh. Orang homo juga begitu, kumpul berdua dengan laki nggak boleh, kumpul dengan perempuan tidak boleh. Kalau kumpul dengan laki-laki dia akan mengganggu, kumpul dengan perempuan dia diganggu, kan begitu. Ya termasuk kayak begini ini. Naudzubillah. Tolong dijaga masalah ini, jangan dianggap sepele. Makanya tolong petunjuk dari Rasul diamalkan. Tempat tidur kalau bisa, kalau kamarnya cuma satu, anak perempuan di dalam kamar, laki-lakinya taruh aja gelar tikar di sana, di pinggir pintu sana. Jangan sampai sudah gede-gede masih tidur sekamar satu selimut. Kadang naudzubillah, subhanallah, kadang-kadang adiknya sudah mulai gede, mulai masa puber, bangun mau ke kamar mandi ngelihat kakaknya tersingkap auratnya, akhirnya dia naudzubillah. Dan ini termasuk yang pernah nyampe kepada kami, kejadian mula-mula terjadi kan karena semacam itu. Baik, kalau sudah terjadi begitu, dijauhkan. Setelah dijauhkan, kalau masalah menggugurkan, tidak digugurkan juga nggak ada masalah karena permasalahannya sang janin tidak punya kesalahan kok. Jangan sampai sudah salah melakukan kesalahan berikutnya lagi. Ya, dan nisbatnya anak ya nggak bisa, biarpun nggak bisa nisbat kepada laki-laki itu, karena itu adalah bukan bapaknya, tidak dengan pernikahan kok. Ya sudah dijauhkan, sudah selesai. Ya dirawat itu bayi, ya dibesarkan dan dikemas, jangan sampai ada yang tahu kalau itu adalah hasil dikemas atau terserah gimana, mudah caranya, sangat gampang, nggak susah itu. Ya, jadi untuk dibawa mungkin keluar pergi ke tempat yang jauh dan sebagainya, ya mungkin dianggap suaminya di mana dan sebagainya begitu sampai melahirkan selesai. Kalau digugurkan, menggugurkan adalah kita punya nurani, ada janin di dalamnya, apalagi sudah lebih dari 4 bulan. Kalau perbedaan ulama itu adalah perbedaan antara itu tentunya bukan hanya sekedar pembahasan fikih di bawah 4 bulan sebelum ditiupkan roh dan sebagainya. Sementara lebih jauh itu para ulama membahas tentang boleh tidaknya kontrasepsi, bagaimana tentang menggugurkan. Jadi jangan digugurkan. Kalau mohon maaf Bu ya, kalau misalnya dikatakan bahwa banin ini akan cacat parah misalnya Bu ya, kondisinya itu tidak adalah bagus, harus kesepakatan para dokter. Namanya musyawwah, itu istilahnya musyawwah, janin yang musyawwah yang betul-betul tidak akan bisa berkembang dengan baik dan bahkan mungkin malah sangat-sangat merepotkan bagi bayi itu sendiri. Itu adalah harus dengan petunjuk beberapa medis. Makanya inilah perlunya ahli hebroh. Jadi paling tidak, karena ini adalah dalam bentuk seperti bentuk kesaksi, bentuk riwayat atau bentuk kabar yang perlu disampaikan, ya minimal harus ada 2 dokter yang telah memutuskan seperti itu. Gitu ya, baik. Untuk bisa digugurkan. Baik, tapi kalau tidak ada masalah jangan. Kemudian bisa banyak yang menolong. Yang bisa menolong, banyak orang-orang soleh ulama bisa menolong, dibawa ke tempat yang jauh, kemudian dirawat di sana sampai selesai. Jadi seperti itu ya. Jangan digugurkan dan jangan disambungkan. Kedua-duanya kayaknya bertemu itu tidak boleh. Karena sudah ada syahwat, naudzubillah. Paling baik.